Pemirsa, pada kenyataannya PSIM takluk 3-0 atas Persebaya Surabaya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Hendy di channel Telosport. Pemirsa, sepak bola Indonesia selalu punya cara unik untuk menghadirkan sebuah drama. Bukan hanya lewat gol, kartu merah, atau kontroversi wasit, tetapi juga melalui pertemuan dua klub yang membawa sejarah, identitas, dan emosi pendukung yang kolektif. PSIM kontra Persebaya adalah salah satu contoh paling nyata bahwa sebuah pertandingan bisa melampaui angka di papan skor. Pertemuan ini bukan laga biasa. Ia adalah pertemuan dua dunia, tradisi tua dan ambisi modern, romantisme sepak bola daerah, dan tekanan profesionalisme era liga penuh sponsor. Setiap sentuhan bola terasa syarat makna. Setiap duel fisik mengandung pesan, dan setiap peluang yang terbuang menyisakan cerita yang dibicarakan jauh setelah peluit akhir berbunyi. PSIM Yogyakarta bukan klub kemarin sore. Sebagai salah satu pendiri PSSI, PSIM membawa beban sejarah sekaligus kebanggaan kultural. Dalam beberapa musim terakhir, PSIM tampil dengan wajah yang lebih matang. Mereka tidak lagi hanya mengandalkan semangat daerah, tetapi mulai menata struktur permainan dengan pendekatan yang lebih modern. Dalam konteks PSIM kontra Persebaya Surabaya, PSIM sering tampil disiplin, rapat, dan sabar. Mereka bukan tipe tim yang memaksakan penguasaan bola, melainkan menunggu momen yang tepat. Transisi cepat, eksploitasi ruang, dan keberanian bermain langsung menjadi senjata utama. Inilah PSIM versi baru. Tetap melekat pada identitas, namun sadar bahwa romantisme saja tidak cukup untuk bersaing di level tertinggi. Keunggulan PSIM terletak pada organisasi tim, jarak antar lini terjaga, permainan bekerja sebagai unit, dan kolektivitas menjadi fondasi utama. Mereka mungkin tidak selalu dominan secara statistik, tetapi efektif secara taktis. Dalam laga-laga krusial, pendekatan seperti ini seringkali menjadi pembeda. Di sisi lain, Persebaya Surabaya datang dengan status berbeda. Nama besar, basis supporter masif, dan ekspektasi tinggi melekat di setiap langkah bajul ijo. Setiap pertandingan Persebaya bukan hanya tentang 3 poin, tetapi juga soal menjaga wibawa. Dalam duel PSIM kontra Persebaya, Persebaya hampir selalu dihadapkan pada dilema klasik, menyerang untuk menang atau berhati-hati agar tidak terjebak. Secara kualitas individu, Persebaya kerap unggul, kecepatan sayap, agresivitas lini tengah, dan jangkauan gol penyerang menjadi modal yang sulit diabaikan. Namun, tekanan seringkali menjadi musuh tersembunyi. Saat lawan bermain tanpa beban, Persebaya justru harus menghadapi ekspektasi publik. Kesalahan kecil bisa membesar, keputusan taktis bisa dipertanyakan, dan mental pemain diuji bukan hanya oleh lawan, tetapi juga oleh bayang-bayang tuntutan supporter. Jika ditarik ke ranah taktik, PSIM kontra Persebaya adalah duel antara kesabaran dan agresivitas. PSIM cenderung menunggu, memancing lawan keluar dari zona nyaman, lalu menyerang dengan efisiensi yang sangat tinggi. Persebaya sebaliknya, mencoba menekan sejak awal, memanfaatkan lebar lapangan, dan memaksa tempo tinggi. Pertanyaannya selalu sama, siapa yang mampu memaksakan skenario? Jika Persebaya gagal mencetak gol cepat, frustasi bisa muncul. Sebaliknya, jika PSIM terlalu lama bertahan tanpa ancaman balik, mereka beresiko tertekan terus-menerus. Disinilah detail kecil menjadi penentu. Satu salah posisi, satu duel udara yang kalah, atau satu transisi yang terlambat bisa mengubah arah pertandingan. Laga seperti ini jarang ditentukan oleh dominasi total, melainkan oleh momen. Sepak bola Indonesia tidak pernah lepas dari faktor non-teknis.
atmosfer stadion, tekanan supporter, hingga narasi media ikut membentuk jalannya pertandingan. Dalam PSIM kontra Persebaya, faktor psikologis memainkan peran besar. Bagi PSIM, menghadapi Persebaya adalah kesempatan menunjukkan bahwa mereka layak diperhitungkan. Tidak ada rasa inferior, justru ada motivasi ekstra. Bagi Persebaya, ini adalah ujian kedewasaan. Apakah mereka mampu bermain tenang di tengah ekspektasi yang tinggi? Seringkali tim yang lebih tenanglah yang keluar sebagai pemenang. Bukan yang paling keras menyerang, tetapi yang paling cerdas membaca situasi. Apapun hasil akhirnya, PSIM kontra Persebaya selalu meninggalkan cerita tentang bagaimana klub tradisional bertahan di era modern, tentang bagaimana nama besar harus terus dibuktikan di lapangan, dan tentang bagaimana sepak bola menjadi ruang ekspresi emosi secara kolektif. Pertandingan ini mengajarkan bahwa sepak bola bukan hanya soal menang atau kalah. Ia tentang proses, identitas, dan perjalanan. PSIM dengan kesederhanaan yang terorganisir, Persebaya dengan ambisi dan tekanan besar, keduanya sama-sama mempresentasikan wajah sepak bola Indonesia. Di tengah kompetisi yang semakin ketat, laga seperti ini menjadi pengingat bahwa Liga bukan hanya deretan jadwal, melainkan rangkaian kisah. Kisah yang hidup di tribun, di ruang ganti, dan di ingatan para pendukung. Pada akhirnya, PSIM kontra Persebaya adalah cermin. Ia memantulkan kelebihan dan kekurangan sepak bola nasional. Ada gairah, ada kualitas, ada drama, sekaligus ada pekerjaan rumah yang belum selesai. Selama pertandingan seperti ini masih mampu menyedot perhatian dan memantik diskusi, harapan itu tetap ada. Harapan bahwa sepak bola Indonesia terus bergerak, belajar, dan berkembang, bukan hanya dari skor, tetapi dari makna di baliknya. Dan ternyata disitulah letak keindahan sesungguhnya dari sebuah pertandingan yang bernama PSIM kontra Persebaya. Dan pada kenyataannya, kemenangan ada di tangan Persebaya dengan skor 3-0. Dan inilah yang membawa Persebaya memiliki koleksi poin 31 dengan klasemen sementara ada di posisi ke-6. Dan PSIM mengkoleksi 30 poin dan berada di peringkat ke-7 klasemen sementara Liga BRI, Liga 1 Indonesia. Oke teman-teman, itu saja konten yang bisa saya hadirkan pada kesempatan kali ini. Semoga menghibur teman-teman semuanya, semoga bermanfaat. Salam olahraga dan salam sehat selalu. Wassalamualaikum.